Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.3 ruang kolaborasi, temanya tentang coaching. Fasilitator dan pengajar praktik Ibu Sri Suwartati sebagai pengajar praktik dan Bapak Yuli Cahyono sebagai fasilitator. Anggota kelompok B5 Wahyudi Prasetyanto dan Basuki Joko Purnomo. Sketsa coaching pada ruang kolaborasi ini adalah terkait guru membimbing rekan guru yang lain tentang cara membina siswi yang terlambat datang ke sekolah. Dengan coach adalah Wahyudi Prasetyanto dan coachingnya Bapak Basuki Joko. Berikut adalah sketsa singkat adegan tersebut. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bas. Aduh, Pak Wai, pusing saya nih hari ini. Anak-anak banyak yang datang terlambat. Ke gerbang kan tadi ditutup jam 6.30. Ada lagi satu ekor. Maksudnya satu orang yang terlambat jam 8. Oh, gitu ya. Pantesan tadi saya lihat Bapak kok dari kejauhan ya, seperti kayak orang lagi marah-marah tuh. Bukan kayaknya lagi Pak Wai. Emang saya marah waktu itu. Terus Pak Bas, abis marah-marah gimana perasaannya, Pak? Ya capek sih Pak, pastinya. Semua energi kayak terkuras. Lapar saya jadinya nih. Oh, seperti itu ya. Menurut Bapak, dengan cara seperti tadi, marah-marah gitu ya Pak Bas ya? Itu tadi efektif nggak Pak ya untuk diberikan ke siswa? Ya sebetulnya sih kalau mau jujur Pak ya enggak sih Pak. Cuman saya kesel aja tadi. Masa jam 8 baru datang? Emang sekolah punya nenek moyangnya apa? Oh gitu. Lalu Pak Bas, biar efektif, menurut Pak Bas bagaimana ya membina siswi tersebut? Gimana ya? Saya masih belum bisa mikir nih Pak. Kepala saya masih pusing. Coba deh saya minta masukan Pak Wahyudi, mungkin Bapak bisa ngasih masukan ke saya. Saya mungkin ini bukannya masukan ya Pak Bas ya. Tapi coba kita berandai-andai Pak, berandai-andai saja. Posisinya kita tuker Pak. Dan saya ya Pak ya, posisinya kita tuker. Kalau Pak Bas menjadi anak tersebut, datang ke sekolah, tiba-tiba langsung dimarahin. Padahal Pak Bas niatnya mau belajar nih. Udah jam 8, tapi dia tetap datang Pak. Kira-kira nih, yang sewa nih Pak Bas nih, perasaan Pak Bas waktu saat seperti itu bagaimana Pak? Mana ya? Gimana ya? Iya juga ya. Saya baru nih. Pastinya kalau saya jadi anak itu, bisa jadi saya takut, bisa jadi saya sedih. Ya mungkin bisa dibilang stres lah Pak. Nah, tadi Pak Bas sudah menyampaikan tuh. Lalu
dengan perasaan-perasaan yang Bapak sampaikan tadi, sebaiknya bagaimana Pak? Yang terbaik, yang paling efektif? Gimana ya? Ya mungkin saya jangan langsung marah gitu ya. Harusnya ditanya dulu kenapa telat, terus naiknya naik kendaraan apa, terus di jalan bagaimana, bangunnya jam berapa, dan seterusnya ya. Terus kira-kira apa lagi tuh Pak? Habis itu karena sudah tahu alasannya, saya baru ngambil sikap. Jadi nggak usah marah-marah ya. Udah capek, pusing lagi, bikin anak orang sedih. Bisa jadi tuh anak stres saya marahin, terus belajarnya nggak fokus di kelas ya. Nah, cakep tuh Pak Bas tuh. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Bas ya, apa yang Pak Bas sampaikan tadi, saya ingat sesuatu nih Pak Bas. Kayaknya kemarin ya, di modul CGP 2.2 kita belajar konsep apa ya, untuk berlatih menenangkan diri deh kalau nggak salah deh, dengan situasi kondisi yang mungkin kita nggak bisa prediksi. Apa ya Pak ya namanya ya Pak ya? Masih ingat nggak? Oh iya nih Pak, saya baru ingat ya. Kemarin kita belajar stop ya. Yang kepanjangannya stop itu adalah stop, berhenti dulu. T-nya take a breath, ambil nafas. O-nya observe, amati segala macam kejadian. Dan P-nya proses, lanjutkan aktivitas saat kita sudah fokus. Wah, saya baru inget ya, padahal baru belajar belum lama ya. Kayaknya mantep nih. Ya udah deh, ntar saya pelajarin deh, saya ulang lagi biar melekatnya di otak saya nih. Terima kasih ya Pak Wahyudi. Hari ini saya dapat pencerahan nih yang luar biasa dari anak muda. Hola Pak Bas, sama-sama Pak Bas, kita sama-sama belajar. Yang tua bisa belajar dari yang muda bisa belajar dari yang tua. Saya pikir kita bisa saling mempelajari. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih baik, lebih tepat dalam membina siswa-siswi kita di SMA ini ya Pak Bas ya? Iya ya, sama-sama deh Pak Wahyudi. Kalau gitu kita belajar bareng-bareng lagi nanti. Oke, baik Pak Bas. Baik, itulah sketsa kedua kami terkait dengan coaching terhadap rekan sejawat dalam hal bagaimana cara membina yang efektif terhadap siswa yang terlambat. Maka refleksi coachingnya adalah refleksi diri. Saya sebagai coachnya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang saya rasakan, percakapan berlangsung dengan hangat, berlangsung dengan terbuka, opening gitu ya. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jujur menyampaikan apa yang ada. Dan keduanya saling bisa memberikan percakapan-percakapan yang baik, saling nyambung.
Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan menurut saya adalah proses artikulasi. Proses artikulasi dalam hal menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, atau menyampaikan terkait dengan penguatan-penguatan. Jadi artikulasi seseorang itu biasanya berasal dari pengalaman yang pernah dia lakukan. Jadi ya semakin banyak pengalaman nge-coaching, pasti dalam hal artikulasi sudah bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Maka sebelum melakukan coaching tentunya kita harus menyelesaikan dulu kegiatan kita. Jadi agar bisa fokus terhadap materi-materi ataupun situasi yang membutuhkan coach dari kita. Setelah itu kita harus mampu menggunakan kedua kuping kita dengan baik untuk mendengarkan apa permasalahan-permasalahan, apa permintaan-permintaan saran yang disampaikan oleh coach kita. Kita menatap matanya, mendengarkan, memberikan penguatan saat dia melakukan atau memberikan jawaban-jawaban. Dan tentunya kita harus memberikan respect dan menganggap dan tidak menganggap dia sebagai yang senioritas atau junioritas. Kita menganggap bahwasanya kita sama, kita selevel, kita sama-sama sedang belajar. Dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching? Tentunya pertama dengan berlatih terus-menerus, dengan belajar teknik-teknik coaching, baik dari modul maupun dari video-video di YouTube, saling berbagi pengalaman dengan orang-orang yang terbiasa melakukan coaching. Misalnya, kalau di sekolah mungkin pembina kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pembina siswanya itu sendiri, maupun guru-guru yang sudah lama bergelut di bidang pendidikan yang pastinya menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, juga kepada para wali kelas. Nah, itu adalah refleksi terkait saya sebagai coach. Berikutnya, silakan Pak Bas menyampaikan umpan balik sebagai coach. Baik, untuk umpan balik sebagai coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching itu saya senang, saya tidak merasa digurui, karena Pak Wahyudi dalam hal ini sebagai coach itu menyampaikan kembali apa yang saya rasakan, kemudian berusaha menggiring saya supaya saya bisa menemukan jawabannya. Dan tidak hanya itu, saya juga senang karena saya mungkin karena sudah berumur barangkali ya, jadi cepat lupa gitu ya, diingatkan kembali bahwa tentang apa yang sudah dipelajari, padahal itu belum lama, tentang teknik stop gitu ya. Nah, dalam hal ini saya senang saya bisa belajar dari anak muda dalam rangka menyelesaikan masalah dan memberikan umpan balik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan terkait diri saya sebagai coach.